Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Susi Nirwanti, Putri Nasyanis Rina, Eka Putri Rahmawati, dan saya sendiri Muhammad Faizin akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang telah kami kerjakan. Yang pertama, laporan praktikum looping atau perulangan. Kita ke dasar teori. Yang pertama, perulangan atau looping. Perulangan atau looping adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi atau pernyataan secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Di MATLAB ada dua jenis perulangan dalam pemrograman, yaitu counted loop dan uncounted loop. Counted loop adalah perulangan yang dihitung. Counted loop adalah jenis perulangan yang akan dieksekusi sejumlah tertentu kali berdasarkan perhitungan atau iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Counted loop di MATLAB biasanya menggunakan struktur perintah for. Yang kedua, uncounted loop atau perulangan yang tidak dihitung. Uncounted loop adalah jenis perulangan yang dieksekusi tanpa memerlukan perhitungan atau iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Di MATLAB, uncounted loop biasa digunakan dengan perintah while. Loop ini akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan benar atau true. Sekarang kita ke statement for. Nah, di sini dalam perulangan terdapat beberapa macam statement, diantaranya statement for dan statement while. Pertama, statement for terlebih dahulu. Struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita tulis perulangannya. Contohnya ini, A sama dengan 5. Ini maksudnya perulangannya ada 5. Nah, di for, di sini I perulangannya mulai dari 1 sampai dengan A. A-nya kan 5. Nah, berarti perulangannya adalah 1 sampai 5. Nah, di sini yang akan diulangi adalah ini. Fprintf hello world. Nah, di sini kode ini akan menampilkan kalimat hello world sebanyak 5 baris. Yang kedua, statement while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisi bernilai tidak sama dengan 0 dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah sama dengan 0. Contoh penggunaan while pada MATLAB. Nah, di sini ada kodenya. Kita akan coba di MATLAB. Kita copy. Kita paste. Nah, coba kita run. Nah, masukkan bilangan positif. Bilangan bulat positif. Kita pilih 8 coba. Faktorialnya adalah 40.320. Nah, di sini ini adalah program untuk mengetahui nilai faktorialnya. Di sini n input sama dengan bilangan bulat positif. Nah, ini tadi. Terus kita deklarasikan variabel faktorial result atau nama lain terserah sama dengan 1. Nah, di sini kita akan periksa inputan yang kita masukkan tadi itu. Jika kurang dari 0, maka errornya di sini error input harus merupakan bilangan bulat positif. Nah, jika kurang dari 0 akan keluarnya ini outputnya. Nah, setelah itu
kita hitung faktorial menggunakan perulangan while. Sebenarnya ini untuk program ini nggak dibuat ini nggak apa-apa, karena yang penting kan ininya. Sekarang kita hitung faktorial menggunakan perulangan while. While n lebih dari 1. Factorial result ini tadi. Nah, factorial result sama dengan factorial result kali n. N yang kita inputkan ini tadi, di atas ini tadi. Nah, outputnya adalah ini. Sekarang kita ke selanjutnya. Nah, selanjutnya latihan praktikum 1 ini akan dijelaskan oleh Putri. Kita masuk ke latihan praktikum pertama yang looping. Nama program statement for ini adalah script programnya yang sudah ada. Kita masuk ke langsung praktek ke MATLAB. Langsung masuk ke MATLAB. Ini adalah script program untuk membuat bintang. Membuat bintang ini menggunakan statement for and. Langsung run saja. Ini jumlah bintang, kita akan memasukkan jumlah bintang 5. Langsung enter. Nah, ini sudah ada bintang yang berbentuk segitiga atau belah ketupat. Langsung ke sini. Ini adalah contoh output programnya akan seperti ini. Outputnya, dan ini algoritmanya. Mulai deklarasikan variabel A, X, dan B. Input nilai A. Prosesnya, setel nilai X sama dengan A. Untuk setiap baris ke B dari A hingga A, inisialisasi variabel C sebagai 1. Ini, dan terus sampai ke tahap C. Ini contoh flowchart-nya. Penjelasan program. Pada program di atas, penggunaan user pertama memasukkan bilangan untuk tinggi segitiga yang akan dibuat. Kemudian, program berulang n kali. Pada baris pertama akan mencetak 1 bintang. Baris kedua akan mencetak bintang sebanyak 2. Dan akan berlanjut sampai baris ke-6. Dan setiap baris akan menambah 1 bintang. Di baris ke-7 akan mencetak 5 bintang dan akan berkurang 1 bintang sampai baris ke-11. Di baris ke-11 itu ada 1 bintang. Dari kesimpulan program ini yaitu untuk membuat segitiga bisa menggunakan konsep perulangan for atau looping. Seperti yang kita ketahui, program di atas menggunakan for yang telah diketahui batas awal dan batas akhirnya. Program akan berlanjut selama pernyataan dan kondisi terpenuhi. Sebaliknya, jika program berakhir, maka pernyataan dan kondisi tidak dipenuhi oleh program. Perkenalkan, saya Susnirwanti. Di sini saya akan menjelaskan latihan praktikum 2. Nama program statement while, bahasa pemrograman MATLAB, dan ini merupakan script programnya. Langsung saja kita copy dan kita akan mempraktekkannya di MATLAB.
Nah, ini sudah saya copy, kemudian kita langsung run. Nah, masukkan tinggi belah ketupat bilangan ganjil. Ini kita masukkan bilangan ganjil, misal kita masukkan 7. Kemudian masukkan karakter custom. Nah, ini bisa bintang atau karakter yang lain. Kita masukkan tanda petik seperti ini dan enter. Nah, ini sudah menjadi seperti ini hasilnya. Nah, sama. Ini merupakan output programnya. Kemudian algoritma. Algoritmanya itu terdiri dari pertama mulai, yang kedua input bilangan ganjil dan karakter custom. Nah, ini tadi bilangan ganjilnya kita sudah masukkan angka 7 dan karakter customnya tanda petik yang di atas itu. Kemudian yang ketiga baca input tinggi belah ketupat N dan karakter custom. Yang keempat, periksa apakah N adalah bilangan ganjil. Jika N adalah bilangan genap, tampilkan pesan kesalahan dan akhiri program. Yang nomor 5, loop atas belah ketupat. A loop dari I sama dengan 1 hingga N plus 1 dibagi 2. I cetak spasi sebanyak N plus 1 dibagi 2 dikurangi I kali. Yang kedua, cetak karakter custom sebanyak 2 kali I dikurang 1 kali. Yang ketiga, pindah ke baris berikutnya. Yang keenam, loop bawah belah ketupat. Yang A loop dari I sama dengan 1 plus N plus 1 dibagi 2 min 1 hingga 1. Cetak spasi sebanyak N plus 1 per 2 min I kali. Cetak karakter custom sebanyak 2 kali I min 1 kali. Pindah ke baris berikutnya, kemudian selesai. Nah, ini flowchart-nya. Flowchart-nya ini sesuai dengan algoritma yang tadi di atas. Mulai, kemudian input N dan karakter custom. Kemudian N ganjil, misal kalau cetak salah, maka akan langsung berhenti atau N. Jika benar, maka akan mencetak spasi ini loop atas belah ketupat. Misal I sama dengan 1 hingga N plus 1 dibagi 2, maka akan mencetak spasi sebanyak N plus 1 per 2 min I kali, dan seterusnya sampai selesai. Penjelasan program. Pada program di atas, user perlu memasukkan tinggi belah ketupat. Ini tipe belah ketupat. N ganjil, ini tadi dimasukkan angka 7 dan karakter custom, tadi tanda petik di atas. Jika N genap, maka program akan berhenti. Kalau misalkan kita memasukkannya N-nya itu genap, maka programnya itu akan berhenti. Dan kalau benar itu kita memasukkan N-nya itu ganjil, maka akan dilakukan loop segitiga atas belah ketupat dan akan dicetak sesuai inputan user, dan begitupun loop segitiga bawah belah ketupat dan akan berhenti sesuai tinggi yang diinputkan. Kemudian kesimpulan, program ini menggunakan perulangan while untuk mencetak pola belah ketupat dengan tinggi yang ditentukan oleh user dan karakter custom yang diinputkan. Program juga memeriksa apakah tinggi belah ketupat yang dimaksudkan adalah bilangan ganjil. Jika bukan, program akan menampilkan pesan kesalahan. Jika ganjil, program mencetak spasi dan karakter custom secara berurutan untuk membentuk pola belah ketupat. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas looping latihan 1.3. Di sini soal pertama, buatlah algoritma dan program untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks yang berorde sama. Di sini sudah ada algoritmanya. Yang pertama, inputkan orde matriks dimisalkan N kali N. Yang kedua, inputkan elemen-elemen matriks pertama A dan matriks kedua B. Yang ketiga, inisialisasi matriks hasil penjumlahan C dan matriks hasil pengurangan D dengan ukuran yang sama dengan matriks A dan B. Yang keempat, gunakan perulangan untuk menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. Yang kelima, untuk setiap elemen
C dalam kurung I, J dan D dalam kurung I, J, maka yang pertama C dalam kurung I, J sama dengan A dalam kurung I, J plus B dalam kurung I, J. Yang kedua, D dalam kurung I, J sama dengan A dalam kurung I, J kurang B dalam kurung I, J. Yang keenam, tampilkan matriks hasil penjumlahan C dan matriks hasil pengurangan D. Setelah kita membuat algoritmanya tadi, kita membuat flowchart. Yang pertama, main atau start, kemudian input A, setelah itu input elemen A. Jika elemen A benar, maka I sama dengan 1 ke R, selanjutnya selesai. Jika elemen A salah, J sama dengan 1 ke C, selanjutnya selesai. Kemudian kita input elemen B. Jika benar, I sama dengan 1 ke R, selanjutnya selesai. Kemudian jika elemen B salah, maka J sama dengan 1 ke C, selanjutnya selesai. Selanjutnya penjumlahan sama dengan elemen A plus elemen B, pengurangan sama dengan elemen A kurang elemen B. Kemudian kita tampilkan output hasil penjumlahan dan output hasil pengurangan. Kemudian selesai. Nah, di sini ada program MATLAB. Yang pertama CLC, clear all, dan di sini input order matrix. Order sama dengan input, masukkan order matrix. Nah, di sini input matriks pertama A. Kita memakai fprintf. Kemudian matriks A sama dengan zeros order, order. For I sama dengan I sampai order. For J sama dengan I sampai order. Matriks A, I, J sama dengan input sprintf. Kemudian di sini N input matriks kedua B. Kita juga memakai fprintf. Matriks B sama dengan zeros order, order. For I sama dengan 1 sampai order. For J sama dengan 1 sampai order. Matriks B dalam kurung I, J sama dengan input kita memakai sprintf. Kemudian N dan inisialisasi matriks hasil penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita memakai matriks sum sama dengan zeros dalam kurung order, order. Kemudian matriks div sama dengan zeros order, order. Setelah itu menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. For I sama dengan 1 sampai order. For J sama dengan I sampai order. Matriks sum I, J sama dengan matriks A, I, J plus matriks B, I, J. Matriks div I, J sama dengan matriks A, I, J kurang matriks B, I, J. N kemudian kita menampilkan hasil penjumlahan dan pengurangan. Kita menggunakan fprintf. Kemudian this matriks sum. Kemudian kita menggunakan fprintf untuk hasil pengurangannya. Setelah fprintf, this matriks div. Oke, kita langsung taruh di MATLAB. Kita copy. Kemudian kita taruh di editor, paste, run and advance. Nah, di command window-nya seperti ini, masukkan order matrix. Kemudian kita memasukkan order matrix misalkan 2. Nah, muncul masukkan matriks A 2 kali 2. Masukkan elemen baris 1 kolom 1. Saya menggunakan angka 1. Kemudian selanjutnya 3, 2, 5. Kemudian di sini masukkan matriks B 2 kali 2. Untuk elemen baris 1 kolom 1 saya menggunakan angka 5, 6, 4, 3. Nah, di sini ada hasil penjumlahan dan hasil pengurangan. Oke.
Kemudian hasilnya kita screenshot, outputnya kita taruh di Word. Selanjutnya soal kedua, buatlah algoritma dan program untuk menghitung banyaknya solusi bilangan bulat positif dari persamaan x1 plus x2 plus sampai xn sama dengan R dengan x1, x2 sampai xn elemen n dan R lebih besar sama dengan n. Nah, di sini sudah ada algoritmanya. Yang pertama mulai atau start, kemudian kedua input n dan R, kemudian yang ketiga input nilai R plus N min 1, kemudian yang keempat hitung nilai N min 1, yang kelima hitung nilai kombinasi dari R plus N min 1 dan N min 1 menggunakan rumus kombinasi R plus N min 1, N min 1. Yang keenam, hasil dari langkah 3 adalah banyaknya solusi bilangan bulat positif dari persamaan x1 plus x2 sampai plus xn sama dengan R dengan x1, x2 sampai xn elemen n dan R lebih besar sama dengan n. Di sini setelah kita membuat algoritmanya, kita membuat flowchartnya. Yang pertama mulai atau start, yang kedua input n R, yang ketiga hitung R plus n min 1, kemudian hitung n min 1, kemudian hitung dengan rumus kombinasi C R plus n min 1, n min 1, kemudian cetak hasil dan selesai. Nah, di sini sudah ada program MATLAB-nya, yaitu yang pertama CLC, kemudian input nilai n dan R. Nah, n sama dengan input masukkan nilai n, kemudian R sama dengan input masukkan nilai R. Kemudian hitung banyaknya solusi bilangan bulat positif. Nah, di sini solusi sama dengan n cos dalam kurung R plus n min 1, n min 1. Di sini output hasilnya kita menggunakan fprintf. Nah, kita langsung copy masukkan ke MATLAB. Nah, kemudian kita run and advance. Nah, di sini masukkan nilai n. Misalkan di sini 10, 8. Untuk nilai R-nya saya pakai 8. Di sini banyak solusi bilangan bulat positif adalah 24.310. Kemudian kita screenshot lalu masukkan di Word. Nah, ini adalah output dari hasil nomor 2. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke laporan praktikum decision atau pemilihan. Pertama, dasar teori decision atau pemilihan. Pemilihan kondisi atau decision digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Pemilihan kondisi dapat diibaratkan sebagai katup atau kran yang mengatur jalannya air. Bila katup terbuka, maka air akan mengalir dan sebaliknya. Bila katup tertutup, air tidak akan mengalir atau akan mengalir melalui tempat lain. Nah, maksudnya struktur pemilihan adalah struktur yang digunakan untuk program yang memerlukan proses pengujian kondisi untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris perintah akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Tidak semua baris program akan dikerjakan pada struktur ini, melainkan hanya baris yang memenuhi syarat saja. Lalu ke selanjutnya, operator perbandingan. Dalam pemilihan kondisi, kita akan sering menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa hubungan antara dua nilai atau ekspresi. Ini adalah operator perbandingan yang akan sering digunakan di MATLAB.
dari sama dengan atau tidak sama dengan, ini di sini. Nah, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Lalu ke yang selanjutnya, operator logika. Operator logika selain operator perbandingan, kita juga akan menggunakan operator logika untuk menggabungkan kondisi atau membuat kondisi yang lebih kompleks. Operator logika yang umum digunakan adalah ini, dan, atau, dan bukan ini. Nah, dan biasanya itu menghasilkan dua kondisi yang diuji benar. Sedangkan atau itu salah satu yang benar. Di atas ini dan ini sama dengan kalau di logika matematika, dan atau ini seperti implikasi, kalau bukan ini kebalikan. Ya, semacam itu. Ya. Selanjutnya kita ke contoh penggunaan. Nah, pertama kita ke contoh penggunaan kondisi yang lebih kompleks. Contoh ini menunjukkan bagaimana kita dapat menggabungkan operator perbandingan dan logika untuk membuat pemilihan kondisi yang lebih kompleks. Ini itu gabungan antara operator perbandingan dan operator logika. Nah, kita cek di MATLAB. Nah, masukkan barang bilangan. Saya pilih A 4, 5, lalu 7. Nah, kondisi lainnya maksudnya di sini kan kita sudah inputkan di sini. Nah, di sini ada if A kurang dari B dan B kurang dari C, maka akan muncul ini. Nah, di sini kan 4 tidak lebih besar dari B atau 5. Nah, B kurang dari C. Tapi untuk yang pertama ini kan kedua syarat kan harus terpenuhi. Kalau A lebih besar dari B, maka B harus lebih kecil dari C. Nah, syarat yang if yang pertama ini. Tapi di sini kan tidak memenuhi syarat ini, maka tidak, outputnya bukan ini. Lalu else if. Di sini else if syaratnya adalah A sama dengan B. Di sini A tidak sama dengan B, lalu B lebih besar daripada C. Nah, ini B tidak lebih besar daripada C. Juga tidak, jadi ini juga else if tidak terpenuhi syaratnya yang bagian ini. Lalu kan tinggal else. Karena kedua ini tidak terpenuhi, maka yang di outputnya adalah yang di else atau kondisi lainnya, kondisi yang tidak ada di sini. Gitu. Di sini kan ada operator logika dan kalau di sini ada operator logika atau. Nah, kita lanjut lagi. Ke penggunaan switch. Selain if else, MATLAB juga menyediakan struktur pengujian switch yang berguna ketika kita ingin menguji berbagai nilai yang berbeda dari satu variabel. Contoh penggunaan switch-nya ini, kita coba lagi di MATLAB. Bentar. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih A JavaScript, B Python, atau C MATLAB. Saya pilih
A. Kita enter. Nah, di sini outputnya Anda memilih pilihan baik. Di sini switch itu maksudnya adalah bagian ini. Kan di pilihan kita disuruh untuk menginput A, B, atau C. Nah, lalu di bagian switch ini kita gunakan switch, lalu variabel yang kita buat tadi yaitu pilihan, lalu di bawahnya kita buat case. Kasus A, jika kita memilih A di bagian pilihan kita pilih A, maka outputnya adalah ini. Lalu case B, jika kita pilih B, outputnya akan ini. Dan begitu pula yang C. Nah, kalau kita masukkan selain A, B, C, kita coba. Kan di sini cuma A, B, C lah. Kalau kita masukkan angka atau angka lain atau huruf lain, outputnya akan seperti ini. Misal 9. Nah, pilihan tidak valid. Nah, karena di sini pilihan cuma A, B, C, dan di bagian otherwise atau yang tidak ada di pilihan, maka outputnya adalah ini. Otherwise. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, seperti ini tadi outputnya. Nah, di sini ada juga yang namanya operator ternary. Di MATLAB versi 2020B, R2020B sampai saat ini terdapat yang namanya operator ternary. Operator ini dapat digunakan untuk menulis kode yang lebih ringkas dan efisien. Nah, karena berhubung MATLAB yang saya pakai ini versi R2013A, maka operator ternary ini belum mendukung di MATLAB yang saya pakai. Tapi di operator ternary ini yang paling jelas adalah di kode tanda tanyanya ini. Nah, misal di sini kita pakai nilai sama dengan 75. Nah, di keterangan sama dengan nilai lebih dari sama dengan 70 tanda tanya, atau tanda tanya jika lebih dari 70 atau sama dengan 70 maka lulus. Jika kurang dari ini maka kebalikannya, itu tidak lulus. Nah, dalam contoh ini nilai dari variabel keterangan akan tergantung pada kondisi apakah nilai lebih besar dari atau sama dengan 70. Nah, dalam implementasi MATLAB, beberapa instruksi atau perintah yang dapat digunakan untuk membuat program struktur pemilihan antara lain perintah if then and, if then else and, if else and, dan 4 switch case otherwise. Nah, perintah-perintah ini digunakan sesuai dengan jenis struktur pemilihan yang akan dibuat. Yang pertama, jenis struktur pemilihan yaitu struktur pemilihan satu kasus. Struktur pemilihan satu kasus digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan satu kondisi atau kondisi tertentu. Jika kondisi ini benar, maka satu tindakan akan diambil. Jika salah, tindakan lainnya akan diambil. Sini, ini algoritmanya, tapi kita akan langsung ke programnya saja. Kita di MATLAB. Kita masukkan isi bruto karyawan. Kita masukkan misal 8.000. Kita pakai USD saja di sini. US dollar. Nah, biaya bersih sangat baik. Gaji bersih Anda adalah 5.600. Nah, di sini hasil kita di sini menghitung gaji bersih seorang karyawan berdasarkan gaji bruto. Nah, gaji bruto yang kita inputkan adalah 8.000. Nah, di sini
di bagian sini akan dihitung pajak, dari pajak sampai biaya asuransi. Ini variabel-variabel yang kita buat untuk menghitung gaji bersih. Nah, sini biar bagus. Nah, ini aja. Lah, di bagian if gaji bersih atau variabel gaji bersih ini tadi hasil perhitungannya adalah lebih dari sama dengan 5.000, maka outputnya adalah ini, gaji bersih sangat baik. Nah, di bawahnya lagi else if gaji bersih lebih dari sama dengan 5.000, else if gaji bersih lebih dari 3.000, maka gaji bersih cukup baik. Nah, di else itu kan apa ya, yang tidak ada di if dan else if. Nah, di sini kan ada lebih dari sama dengan 5.000 dan lebih dari sama dengan 3.000. Nah, selainnya itu, maka gaji bersih perlu ditingkatkan. Misal ini kan lebih dari sama dengan 5.000 dan lebih dari sama dengan 3.000. Nah, berarti kemungkinan lainnya kan kurang dari 3.000. Nah, jika gaji bersihnya kurang dari 3.000, maka gaji bersih perlu ditingkatkan. Coba kita lagi. Nah, misal kita 3.000. Nah, gaji bersih Anda adalah 2.100. Nah, dari hasil perhitungan ini kan hasilnya kan 2.100. Nah, kan 2.100 kan tidak lebih dari sama dengan 5.000 dan juga tidak lebih dari sama dengan 3.000. Maka outputnya adalah ini di bagian else, gaji bersih perlu ditingkatkan. Nah, lanjut ke struktur pemilihan dua kasus. Langsung ke program. Nah, di sini programnya adalah menghitung total harga pembelian berdasarkan jumlah barang. Nah, jumlah barang di sini kita hitung sama semua. Nah, satu barang jadi harganya sama semua, tapi di sini kan jumlah barang, jadi kita buat terserah kita mau berapa. Misal kita beli barangnya itu 4 liter. Nah, Anda mendapatkan diskon 10% karena jumlah barang lebih dari 10. Total harga pembelian adalah 306. Nah, di sini biar lebih bagus, ini tambahin F bring F total harga barang kedua persen di N ini dapat seperti ini biar nanti muncul hasil dari harga. Nah, variabel yang dipanggil di sini total harga. Lalu kita coba lagi 34 enter. Nah, total harga barang adalah 350. Nah, kita mendapatkan diskon sebesar 10% karena jumlah barang lebih dari 10. Total harga pembelian adalah 306. Nah, sudah selesai. Kita ke nomor 3, yaitu struktur pemilihan
3 kasus atau lebih. Struktur pemilihan 3 kasus atau lebih digunakan ketika terdapat beberapa kondisi yang mungkin dan berbagai tindakan yang sesuai dengan setiap kondisi. Kita lihat lagi kodenya. Kita lihat lagi. Nah, ini ada yang salah, ini ikut copy. Masukkan berat barang dalam kilogram. Misal beratnya 10 kg, entar 10 kg entar. Nah, biaya pengiriman barang untuk barang 10 kg adalah sebesar 10.010. Terdengar sedikit aneh. Nah, kita lihat dulu di kodenya. Ini bisa diubah terserah kita. Nah, di sini contohnya kan menghitung biaya pengiriman berdasarkan input berat barang. Berat barang kita buat variabel berat barang di sini. Lalu if berat barang kurang dari sama dengan 1 kg, ini kan dalam satuan kilogram. Nah, jika kurang dari sama dengan 1, maka biaya pengiriman sebesar 5.000. Nah, lalu else if jika berat barang kurang dari sama dengan 5.000, kurang dari sama dengan 5, maka biaya pengiriman adalah 10.000. Nah, lalu else jika berat barangnya tidak kurang dari 1, kurang dari sama dengan 5, nah kan kemungkinan lain. Nah, kemungkinan lainnya berarti biaya pengiriman sama dengan 10.000 plus 2 kali berat barang kurang 5. Ini perhitungannya sedikit aneh sebenarnya, tapi yang paling penting adalah pemilihannya ini. Nah, di sini kita cobakan lagi. Kalau misalnya berat barangnya kurang dari sama dengan 5 atau ya 5 kg. Nah, biaya pengiriman untuk barang 5 kg adalah 10.000. Maka kan ini memenuhi di bagian else if. Lanjut ke selanjutnya. Yang keempat, struktur pemilihan dengan pemerintah switch case otherwise. Ini mirip seperti yang tadi, tapi kita buat yang lebih custom lagi. Nah, di sini contohnya adalah menghitung luas dan keliling gunung datar berdasarkan input pilihan. Kita coba run. Nah, kita di sini disuruh untuk memilih 1, 2, 3. 1 persegi, 2 lingkaran, 3 segitiga. Karena saya suka lingkaran, maka saya pilih 2. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan lingkaran. Jadi lingkarannya kita pilih 90. Nah, di sini outputnya luas sama dengan 25.446 dan kelilingnya adalah 565. Nah, kita ke kodenya. Di sini kita buat pilihannya terlebih dahulu. Misal 1 persegi, 2 lingkaran, 3 segitiga, atau boleh balik ya boleh. Lalu di bagian variabel pilihan kita input pilihan yaitu 1, 2, 3 tadi. Nah, di bagian switch kita buat pilihan tadi, variabel pilihan tadi kita buat kasus 1. Jika terpilih 1 tadi, maka yang akan dihitung adalah persegi. Jika kasusnya adalah yang dipilih 2, maka lingkaran. Jika kasus 3 yang terpilih, maka segitiga. Nah,
diberikan observasi ini, maka berarti pilihan yang kita inputkan itu variabel atau pilihan yang tidak ada di sini. Misal kita coba masukkan yang tidak ada di situ, kan cuma ada 1, 2, 3. Coba kita masukkan angka atau huruf lainnya. Coba masukkan huruf H. Nah, H tidak termasuk dalam angka di sini, maka outputnya seperti ini. Tapi kita coba kalau outputnya adalah angka 4. Nah, angka 4 pilihan tidak valid. Kan 4 kan tidak termasuk dalam pilihan dari 1, 2, dan 3. Nah, jadi output dari 4 akan ini. Oke, selanjutnya latihan praktikum akan dilanjutkan oleh Putri. Sekarang kita masuk ke laprak 1. Laprak 1 decision. Latihan praktikum 1, pemrograman MATLAB. Nama program statement if, else, and. Permasalahan, gunakan instruksi pemilihan tersebut if, else pada soal optik geometri dengan keterangan titik fokus atau F sama dengan S1 kali S per S plus S1. Bila F kurang dari 0, maka cermin cembung. F lebih dari 0, cermin cekung. Bila F sama dengan 0, maka cermin datar. Ini adalah skrip programnya. Kita masukkan di MATLAB. Ini adalah contoh skripnya. Statement if, else, and. Bisa kita ganti judulnya, bisa diganti. S1 input masukkan nilai S. S1 S. Fokus, titik fokusnya adalah S1 kali S per S1 plus S. If F kurang dari 0, F print F cermin cembung. Else if F lebih dari 0, F print F cermin cekung. Else F print F cermin datar. Kita langsung run. S-nya 2, S1-nya 3. Maka titik fokusnya adalah lebih dari 0. Titik fokusnya lebih dari 0, maka apabila titik fokus lebih dari 0, maka cermin cekung. Ini adalah contoh output programnya. Algoritmanya mulai input variabel S dan S1. Hitung titik fokus F dengan rumus S1 kali S per S plus S1. Hasil dari langkah 3 adalah hasil untuk menentukan 3 ketentuan yang berlaku, yaitu bila F kurang dari 0, maka cermin cembung. F lebih dari 0, cermin cekung. F sama dengan 0, cermin datar. Ini adalah contoh flowchart-nya. Penjelasan program.
Pada program di atas, user memasukkan variabel S dalam kurung jarak benda terhadap cermin dan S1 yaitu jarak bayangan terhadap cermin. Kemudian masukkan rumus F sama dengan S1 kali S per S plus S1. Pada program, apabila F kurang dari 0, maka menunjukkan cermin cembung. F lebih dari 0, maka cermin cekung. Dan apabila F sama dengan 0, itu menunjukkan cermin datar. Kesimpulan dari program ini, bahwa untuk menyelesaikan beberapa pilihan kasus dengan menggunakan statement if, else, and, statement ini bisa memilih pilihan yang sesuai dengan masalah yang akan kita selesaikan. Jika masukan bernilai lebih dari 0, cembung, kurang dari 0, cekung, dan jika bernilai 0, maka cermin tersebut datar. Saya Susi Nirwanti, di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan praktikum 2. Nama program statement pemilihan kondisi if, else, and, atau switch case. Bahasa pemrograman MATLAB permasalahan gunakan instruksi pemilihan tersebut, if atau else, pada soal percepatan dengan keterangan percepatan A sama dengan VT. VT ini merupakan kecepatan akhir dan dikurangi V0. V0 ini merupakan kecepatan awal dibagi T waktu. Jadi A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Dengan ketentuan bila A kurang dari 0 maka benda diperlambat. Bila A lebih dari 0 maka benda dipercepat. Bila A sama dengan 0 maka benda diam. Script program ini merupakan script program yang akan kita jalankan di MATLAB. Kita akan cek di MATLAB, kita copy. Nah, ini sudah kita copy. Langkahnya adalah CLC clear all, kemudian di SP menentukan pemilihan soal percepatan atau dilambangkan dengan A, kemudian VT sama dengan input kecepatan akhir. Ini VT merupakan kecepatan akhir, kemudian V0 sama dengan input kecepatan awal, V0 ini merupakan kecepatan awal, T sama dengan input waktu. Proses A sama dengan VT atau kecepatan akhir dikurangi V0 kecepatan awal dibagi T waktu. F print F. Karena percepatan A adalah %D, maka if ini ketentuannya A kurang dari 0, maka akan mencetak itu benda diperlambat. Kemudian A lebih dari 0, maka akan mencetak benda dipercepat. Kemudian jika A sama dengan 0, maka akan mencetak benda itu diam. Kita akan run. Nah, ini kecepatan akhir atau VT, kita pilih 12. Kemudian kecepatan awalnya 1. Waktunya nah, ini misal waktunya 1, ini A-nya itu adalah 11, maka benda dipercepat. Karena tadi ketentuannya itu bahwa jika A kurang dari 0, maka benda akan diperlambat. Kemudian jika A lebih dari 0, maka benda akan dipercepat. Kemudian jika A sama dengan 0, itu benda akan diam. Nah, ini A-nya itu kan sama dengan 11. Berarti 11 itu kan lebih dari 0, maka benda akan dipercepat. Nah, ini output programnya itu misalkan kecepatan akhirnya 12, kecepatan awal 1, kemudian waktunya 0,1.
Nah, hasilnya itu A-nya itu 110, maka karena A-nya itu 110 itu A lebih dari 0, maka bendanya dipercepat. Kita lanjut ke algoritma. Nah, ini algoritmanya itu pertama mulai, kemudian input VT, ini tadi kecepatan akhir, kemudian V0 kecepatan awal, dan T itu waktu. Kemudian hitung percepatan, A sama dengan VT, kecepatan akhir dikurangi V0 kecepatan awal dibagi T waktu. Kemudian hasil dari langkah 3, ini hasil perhitungan ini adalah hasil untuk menentukan 3 ketentuan yang berlaku. Nah, ini ketentuannya. Nah, tadi karena kita sudah mencoba di MATLAB itu A-nya itu lebih dari 0, maka ini masuk ke poin B. Bila A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Kemudian 5 selesai. Kemudian ini flowchart-nya. Nah, ini mulai, kemudian input VT, V0, T, kemudian hitung A sama dengan VT min V0 dibagi T. Nah, ini kemudian akan mencetak jika A kurang dari 0, maka akan mencetak bahwa nanti hasilnya itu benda akan diperlambat. Kemudian jika tidak, maka akan mencetak A lebih dari 0, akan dicetak benar. Misalkan bahwa di dalam ketentuan itu menyatakan bahwa jika A lebih besar dari 0, maka benda akan dipercepat. Nah, jika tidak keduanya, ini maka akan mencetak yang terakhir. Nah, itu A sama dengan 0 atau benda akan diam. Nah, selanjutnya penjelasan program. Nah, pada program ini, user itu untuk menghitung percepatan atau dilambangkan dengan A, dengan memasukkan variabel T atau kecepatan akhir, kemudian V0 kecepatan awal, dan T waktu. Nah, selanjutnya, masukkan rumus percepatan yaitu VT kecepatan akhir dikurangi V0 kecepatan awal dibagi T waktu pada program. Dan apabila hasilnya itu A kurang dari 0, maka benda itu akan diperlambat. Dan jika hasilnya itu A lebih dari 0, maka benda akan dipercepat. Kemudian apabila A-nya itu sama dengan 0, maka benda akan diam. Nah, ini kesimpulannya dari program tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan perhitungan percepatan atau A, ini ada beberapa pilihan kasus dengan menggunakan statement if, else, and statement ini bisa memilih pemilihan yang sesuai dengan masalah yang kita selesaikan. Dengan rumus percepatan A sama dengan VT min V0 dibagi T, dan jika hasilnya itu A kurang dari 0, maka benda akan dipercepat. Kalau hasilnya A lebih dari 0, maka benda akan jika hasilnya A kurang dari 0, maka benda akan diperlambat, dan jika hasil A lebih besar dari 0, maka benda akan dipercepat, dan kemudian kalau A-nya itu sama dengan 0, maka benda akan diam. Nah, sekian untuk pembahasan praktikum 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pemilihan latihan 2.3. Yang pertama, jelaskan maksud dari kode program setiap baris yang Anda tulis pada kegiatan 9 sampai 12. Nah, untuk kegiatan 9 sampai 12 kita bisa dapatkan di modul praktikum matematika komputasi bab 2 yang bagian kegiatan 9. Nah, ini kegiatan 9, terus kegiatan 10, kegiatan 11, kemudian kegiatan 12. Nah, di sini yang pertama kegiatan 9. Nah, kegiatan 9 itu sudah ada program MATLAB-nya. Yang pertama, kita input bilangan sembarang n, kemudian A sama dengan n, kemudian if n lebih besar sama dengan 1, A sama dengan kurung siku 1 sampai n,
K sama dengan length A if N kurang A sama dalam kurung 1, N sama dengannya di sini 2 kali terus 0. For I sampai N min 1 sampai min 1 sampai 1 A sama dengan dalam kurung N min E kali A, kemudian N, kemudian di sini kita memakai fprintf nilai dari persen D faktorial, kemudian else kita menggunakan fprintf lagi nilai dari D faktorial yang tidak terdefinisi, kemudian N, terus else if N sama dengannya 2 kali terus 0. Di sini kita menggunakan fprintf lagi nilai dari persen D faktorial, kemudian else kita menggunakan fprintf nilai dari persen D faktorial yang tidak terdefinisi, kemudian N. Di sini dari kode program ini saya akan menjelaskan setiap kode program di sini. Di sini kode program MATLAB ini digunakan untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan bulat n yang dimasukkan oleh pengguna. Berikut penjelasannya. Yang pertama, n sama dengan input, masukkan bilangan sembarang n. Nah, program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat n dan menyimpannya dalam variabel. Kemudian yang kedua, a sama dengan n. Variabel a digunakan untuk menyimpan nilai awal dari n dan akan digunakan dalam perhitungan faktorial. Ketiga, if n lebih besar sama dengan 1, jika n lebih besar dari atau sama dengan 1, maka program akan melanjutkan dengan menghitung faktorial. Kemudian yang keempat ada a sama dengan kurung siku 1 sampai n. Variabel a adalah array yang berisi semua bilangan bulat dari 1 hingga n. Ini digunakan dalam perhitungan faktorial. Yang kelima, k sama dengan length a. Variabel k digunakan untuk menyimpan panjang array a yang sama dengan nilai n. Yang keenam, if n min a dalam kurung 1, n. Di sini yang tadi sama dengannya ada 2. Kemudian n. Ini memeriksa apakah n sama dengan nilai terakhir dalam array a. Jika iya, program akan melanjutkan dengan perhitungan faktorial. Kemudian yang ketujuh, for i sama dengan n min 1 sampai min 1 sampai 1. Ini adalah loop for yang digunakan untuk menghitung faktorial dimulai dari n min 1 dan berkurang hingga mencapai 1. Yang ke-8, a sama dengan n min i kali a. Ini adalah perhitungan faktorial yang mengakumulasi hingga faktorial pada setiap iterasi. Kemudian di sini ada fprintf. Nah, program mencetak hasil faktorial ke layar dengan menggunakan format tertentu. Kita di sini menggunakan format fprintf. Kemudian else, jika n bukan sama dengan nilai terakhir dalam array a, maka program akan mencetak pesan bahwa nilai faktorial tidak terdefinisi untuk n tersebut. Kemudian else if n sama dengannya 2 kali 0, jika n sama dengan 0, program akan mencetak bahwa nilai faktorial dari 0 adalah 1. Kemudian else di sini sama dengan tadi, jika n bukan dari 0, program juga akan mencetak pesan bahwa nilai faktorial tidak terdefinisi. Demikian kode ini mengambil input n, memeriksa apakah n adalah bilangan bulat positif atau 0, kemudian menghitung faktorialnya atau mencetak pesan yang sesuai. Kemudian di sini kegiatan 10. Untuk kegiatan 10 ini kita disuruh untuk mengurutkan data berbentuk baris dari terkecil ke terbesar.
Nah, di sini tuh juga udah ada algoritma programnya dari step 1 sampai step 16. Di sini juga sudah ada program MATLAB-nya. Nah, yang pertama CLC, kemudian clear all. Nah, step 1, input nilai dalam bentuk vektor. Data sama dengan input, masukkan data dalam bentuk vektor. Misalnya di sini ada kurung siku 3, 1, 5, 2. Yang step kedua buat variabel data 1 untuk menyimpan data setelah diurutkan. Data 1 sama dengan data. Yang step 3, baca panjang vektor n. N sama dengan length data. Kemudian step 4, untuk i sampai n sama dengan 1. For i sama dengan 1 banding n min 1. Kemudian yang step 5 untuk j sampai n min 1. For j sama dengan 1 sampai n min i. Yang kemudian step 6, jika data 1 j lebih dari data 1 j plus 1, if data 1 j lebih besar data 1 dalam kurung j plus 1. Kemudian step 7, simpan data 1 j di variabel temp. Jadi di sini temp sama dengan data 1 dalam kurung j. Step 8, tukar nilai data 1 dalam kurung j dengan data 1 j plus 1. Kemudian di sini data 1 j sama dengan data 1 dalam kurung j plus 1. Step 9, tukar nilai data 1 j plus 1 dengan temp data j plus 1 sama dengan temp. Kemudian n step 10 akhir step 6. N step 11 akhir step 5. N kemudian step 12 juga akhir step 4. Step 13, cetak data sebelum diurutkan. Di sini kita pakai disk data sebelum diurutkan, disk data. Kemudian step 16, cetak data disk data setelah diurutkan. Kemudian disk data 1. Nah, di sini hasil comment window-nya. Di sini kita masukkan data dalam bentuk vektor. Misalkan 3, 1, 5, 2. Dan di sini itu banding 0, 2, min 1, 3, 2. Kemudian di sini data sebelum diurutkan 0, 2, min 1, 3, 2. Nah, data setelah diurutkan min 1, 0, 2, 2, 3. Oke, untuk penjelasan kode programnya di sini yang pertama CLC clear all. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar dan menghapus semua variabel yang ada di MATLAB sebelum menjalankan program. Nah, yang kedua, data input, masukkan data dalam bentuk vektor. Nah, di sini ada misalnya. Nah, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data dalam bentuk vektor. Input ini akan disimpan dalam variabel data. Kemudian data 1 sama dengan data. Data yang dimasukkan oleh pengguna disalin ke variabel data 1 untuk disimpan setelah diurutkan. Kemudian n sama dengan length data. Variabel n akan menyimpan panjang vektor data, yaitu jumlah elemen dalam vektor. Kemudian for i sama dengan 1 sampai n min 1, program akan melakukan perulangan sebanyak n min 1 kali, di mana n adalah panjang vektor. Kemudian for j sama dengan 1 sampai n min i, di dalam perulangan luar terdapat perulangan dalam yang akan melakukan perbandingan antara elemen-elemen adjacent dalam vektor. Kemudian yang ketujuh, if data 1j lebih besar data 1j plus 1. Perintah ini untuk memeriksa apakah elemen pada posisi j lebih besar daripada elemen pada posisi j plus 1. Jika iya, maka elemen tersebut akan ditukar. Kemudian 3 perintah temp data 1j dan data 1j plus 1 digunakan untuk menukar nilai elemen j dan j plus 1 dalam vektor. Kemudian perulangan dalam step 6 akan terus berlanjut hingga semua elemen berturut-turut dengan benar. Kemudian
perulangan luar step 5 akan terus berlanjut hingga semua elemen berturut dengan benar di seluruh vektor. Kemudian setelah selesai pengurutan program akan mencetak data awal sebelum diurutkan dan data yang sudah diurutkan ke layar menggunakan perintah disk. Hasil akhir dari program ini adalah data yang dimasukkan oleh pengguna akan diurutkan dari terkecil ke terbesar menggunakan algoritma pengurutan gelembung dan ditampilkan ke layar. Kemudian kegiatan yang 11, untuk kegiatan 11 di sini mengurutkan data tersebut baris dari terkecil ke terbesar. Nah, di sini udah ada program MATLAB-nya. Yang pertama seperti tadi CLC, kemudian clear all. Langkah 1 masukkan nilai dalam bentuk matriks baris kolom. Di sini matriks sama dengan input masukkan data. Kemudian langkah kedua buat variabel untuk menyimpan hasil pengurutan. Nah, di sini matriks terurut sama dengan kurung siku, di dalamnya kosong. Langkah 3 baca ukuran matriks, misalnya n dan m. Kurung siku n, m sama dengan size matriks. Langkah 4 simpan sebagai data 1. Data 1 sama dengan matriks. Langkah 5 jika terdapat lebih dari satu baris, berarti if n lebih besar dari 1. Langkah 6 simpan baris pertama dalam sebuah variabel baris yang akan diurutkan sama dengan matriks dalam kurung 1, titik 2 tutup kurung. Kemudian langkah 7 untuk i dari 2 hingga n, for i sama dengan 2 sampai n. Langkah 8 bandingkan dan lakukan sesuatu. If baris yang akan diurutkan lebih besar dari matriks i. Kemudian langkah 9 selesaikan langkah 7. Temp sama dengan baris yang akan diurutkan, titik koma baris yang akan diurutkan sama dengan matriks i. Matriks i sama dengan temp. N dan langkah 10 urutkan. Anda dapat menentukan kriteria pengurutan di sini. Misalnya untuk mengurutkan secara menaik berdasarkan kolom pertama, di sini ada kita memakai ini kurung siku indeks urutan sama dengan sort matrix titik 2,1. Kemudian matriks sama dengan matriks indeks urutan. Langkah 11 tukar nilai dengan data 1. Data 1 sama dengan matriks. Kemudian n. Langkah 13 sampai 21 pengurutan telah selesai seperti yang disebutkan di langkah 10. Kemudian langkah 22 jika terdapat lebih dari satu barisan, if n lebih besar 1. Langkah 23 buat matriks nomor 1 dengan ukuran n dan m, sebut saja matriks 2. Matriks 2 sama dengan zeros n, m. Langkah 24 untuk i dari 1 hingga n, for i sampai 1 hingga n. Langkah 25 tukar nilai matriks 2i, titik 2 dengan matriks 1 plus 1 mod n, titik 2. Matriks 2 i, titik 2 sama dengan matriks mod i, n plus 1, titik 2. N. Langkah 26 selesaikan langkah 24. N. Langkah 27 selesaikan langkah 22. Langkah 28 tukar nilai data 1 dengan matriks 2. Data 1 sama dengan matriks 2. Kemudian langkah 29 cetak data sebelum diurutkan. Kita memakai disk data sebelum diurutkan, disk data 1. Langkah 30 cetak data setelah diurutkan, disk data setelah diurutkan. Kita memakai disk matriks, tampilkan matriks yang telah diurutkan. Nah, di sini sudah ada command window-nya. Di sini kita memasukkan data kurung siku 02 min 1 titik koma 324 titik koma 56 min 1. Ya, di sini ada data sebelum diurutkan,
3, 2, 4, 5, 6, min 1, 0, 2, min 1. Data setelah diurutkan 0, 2, min 1, 3, 2, 4, 5, 6, min 1. Di sini ada penjelasan kode program MATLAB. Nah, yang pertama clear all. Seperti tadi, perintah untuk membersihkan layar dan menghapus semua variabel yang ada di MATLAB sebelum menjalankan program. Yang kedua, matriks sama dengan input, masukkan data. Nah, program ini meminta pengguna untuk memasukkan matriks dan menyimpannya dalam variabel matriks. Kemudian sorted matriks sama dengan kurung sikup. Variabel ini digunakan untuk menyimpan matriks yang telah diurutkan pada awalnya. Variabel ini diinisialisasi sebagai matriks kosong. Kemudian yang keempat, kurung sikup n, m sama dengan size matriks. Ini digunakan untuk mendapatkan ukuran matriks input, yaitu jumlah baris n dan jumlah kolom m. Kemudian yang kelima, data 1 sama dengan matriks. Ini adalah salinan dari matriks input yang disimpan dalam variabel data 1 untuk mempertahankan data asli. Kemudian yang keenam, if n lebih besar 1, kode ini memeriksa apakah terdapat lebih dari satu baris dalam matriks untuk memastikan ada yang perlu diurutkan. Kemudian yang ketujuh, row to sort sama dengan matriks dalam kurung 1,2. Baris pertama dari matriks disimpan dalam variabel row to sort untuk perbandingan saat pengurutan. Kemudian for i sama dengan 2 hingga n, program memulai loop untuk membandingkan baris-baris berikutnya dengan row to sort. If row to sort lebih besar matriks dalam kurung i, 2. Jika row to sort lebih besar daripada baris ini, maka program akan menukar baris tersebut untuk mengurutkannya. Kemudian yang ke-10 ada kurung siku idx sama dengan sort dalam kurung matriks dalam kurung lagi titik 2,1. Matriks diurutkan berdasarkan nilai dalam kolom pertama dan indeks pengurutan disimpan dalam idx. Kemudian matriks sama dengan matriks idx, titik 2. Matriks diurutkan ulang berdasarkan indeks pengurutan sehingga sekarang matriks dalam matriks yang telah diurutkan. Kode kemudian memeriksa lagi apakah ada lebih dari satu baris dan kemudian pertukaran baris yang bersifat siklis jika diperlukan sesuai dengan langkah-langkah 22-26. Kemudian data 1 sama dengan matriks 2. Jika ada pertukaran baris yang bersifat siklis, maka data 1 diperbarui dengan matriks yang telah diurutkan. Kemudian disk data sebelum diurutkan. Ini mencetak pesan data sebelum diurutkan ke layar. Kemudian disk data 1. Ini mencetak matriks asli data 1 ke layar. Kemudian disk data setelah diurutkan. Ini mencetak pesan data setelah diurutkan ke layar. Kemudian disk matriks display the sort matrix. Ini mencetak matriks yang telah diurutkan, matriks ke layar. Kemudian lanjut ke kegiatan 12. Nah, di sini kegiatan 12 itu membangun algoritma komputasi untuk menentukan nilai permutasi 2 faktorial. Di sini udah ada algoritmanya. Nah, kemudian kita langsung ke program MATLAB. Seperti di awal tadi, CLC, kemudian clear all. Step 1, di sini n sama dengan input, masukkan nilai n. Kemudian step 2, r sama dengan input, masukkan nilai r. Step 3, a sama dengan 1 hingga n. Kemudian step 4, di sini b sama dengan 1 hingga r. Kemudian step 5, n1 sama dengan length a. Kemudian step 6, n2 sama dengan length b. Step 7, jika selisih n dengan n1 sama dengan 0 dan selisih r dengan n2 sama dengan 0 dan n lebih dari r, kemudian kita pakai if dalam kurung n min n1 sama dengannya 2 kali 0
kurung tutup. Di sini kita pakai dan-nya 2 kali dalam kurung R min N2 sama dengannya 2 kali 0. Kemudian kita pakai dan-nya lagi 2 kali dalam kurung N lebih besar R. Step 8, hitung nilai N kurang R, sebut saja N. Di sini N sama dengan N min 1. Kemudian step 9, N faktorial sama dengan 1. For I sama dengan 1 hingga N. N faktorial sama dengan N faktorial kali I. Kemudian N, step 10, di sini R faktorial sama dengan 1, for I sama dengan 1 hingga R faktorial sama dengan R faktorial kali I, N. Kemudian step 11, di sini P sama dengan N faktorial bagi R faktorial. Kemudian step 12, memakai f'printf, kita mencari nilai N. Kemudian f'printf mencari nilai R, f'printf kita mencari nilai P. Kemudian step 13 di sini else if N sama dengannya 2 kali R. Kemudian step 14, N faktorial sama dengan 1, for I sama dengan 1 hingga N. N faktorial sama dengan N faktorial kali I. Kemudian N. Step 15, kita menggunakan f'printf untuk mencari nilai N. Kemudian f'printf lagi untuk mencari nilai R, f'printf untuk mencari nilai N faktorial. Step 16 kita menggunakan else. Terus step 7 kita menggunakan f'printf tidak terdefinisi. Kemudian N, dan step 18 akhir step 7. Nah, di sini udah ada comment window-nya. Nah, di sini kita masukkan nilai N sama dengan 3. Kemudian nilai R sama dengan 3, maka nilai N sama dengan 3, nilai R sama dengan 3, nilai N faktorial sama dengan 6. Di sini penjelasan kode program CLC dan clear all tadi untuk membersihkan layar. Kemudian N sama dengan input, masukkan nilai N, itu meminta pengguna untuk memasukkan nilai N dari keyboard dan menyimpan dalam variabel N. R sama dengan input, masukkan nilai R. Sama seperti yang kedua, meminta pengguna untuk memasukkan nilai R dari keyboard dan menyimpannya dalam variabel R. Kemudian yang keempat, A sama dengan 1 hingga N, membentuk sebuah array bernama A yang berisi bilangan caca dari 1 hingga N. Yang B sama dengan 1 hingga R, membentuk sebuah array bernama B yang berisi bilangan caca dari 1 hingga R. Kemudian N1 sama dengan length A, yaitu menghitung panjang array A dan menyimpan hasil dalam variabel N1. N2 length B, menghitung panjang array B dan menyimpan hasil dalam variabel N2. Kemudian if N min N1 sama dengan 2 kali 0 dan nya 2 kali dalam kurung R min N2 sama dengannya lagi 2 kali 0, tutup kurung, dan nya 2 kali dalam kurung N lebih besar R. Itu menggunakan kondisi untuk memeriksa apakah N adalah bilangan bulat positif, R adalah bilangan bulat positif, dan N lebih besar dari R. Jika semua kondisi terpenuhi, program akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian di sini N sama dengan N min R, mengurangkan R dari N untuk menghitung N min R. Selanjutnya program menghitung N faktorial dengan menggunakan perulangan for. Program juga menghitung R faktorial dengan menggunakan perulangan for. Kemudian program menghitung nilai dari N faktorial per R faktorial dan menyimpannya dalam variabel P. Program mencetak nilai N, R, dan P ke layar. Else if N sama dengan 2 kali R digunakan untuk menangani kasus di mana N sama dengan R. Program akan menghitung N faktorial dan mencetak nilai N, R, dan N faktorial ke layar. Jika N tidak sama dengan R dan tidak memenuhi kondisi pada langkah 8, maka program akan mencetak tidak terdefinisi karena perhitungan kombinasi tidak mungkin dilakukan. Kemudian f'printf tidak terdefinisi.
ini mencetak pesan tidak terdefinisi ke layar jika kedua kondisi pada langkah 8 dan 14 tidak terpenuhi. Kemudian fprintf nilai n dan sejenisnya adalah perintah untuk mencetak nilai variabel n, r, atau p ke layar dengan format tertentu. Kemudian akhir step 7 adalah komentar yang mengakhiri langkah 7. Itu tadi pembahasan nomor 1, kemudian yang bagian nomor 2. Oke, di sini kita akan lanjut nomor 2. Soalnya buatlah program untuk mengkonversi nilai angka NA ke nilai huruf dengan inputan nilai tugas UTS dan UAS. Pemberian bobot pada masing-masing nilai dapat disesuaikan oleh pengguna dinamis. Jika 0 kurang dari sama dengan NA kurang dari 40 maka dapat E. Jika 40 kurang dari sama dengan NA kurang dari 60 dapat D. Jika 60 kurang dari sama dengan NA kurang dari 70 dapat C. Jika 70 kurang dari sama dengan NA kurang dari 80 dapat B. Jika 80 kurang dari sama dengan NA kurang dari 10 dapat A. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah ada program MATLAB-nya. Kemudian kita CLC, clear all, dan input bobot nilai tugas UTS dan UAS. Di sini bobot tugas sama dengan input, masukkan bobot nilai tugas 0 sampai 100. Bobot UTS, input masukkan bobot nilai UTS 0 sampai 100. Bobot UAS sama dengan input, masukkan nilai bobot nilai UAS 0 sampai 100. Kemudian input nilai tugas UTS dan UAS. Nilai tugas sama dengan input, masukkan nilai tugas 0 sampai 100. Nilai UTS sama dengan input, masukkan nilai UTS 0 sampai 100. Nilai UAS sama dengan input, masukkan nilai UAS 0 sampai 100. Kemudian hitung nilai akhir NA dengan bobot yang disesuaikan. Nah, di sini NA sama dengan bobot tugas kali nilai tugas tambah bobot UTS kali nilai UTS tambah bobot UAS kali nilai UAS dibagi bobot tugas tambah bobot UTS tambah bobot UAS. Nah, di sini konversi NA menjadi nilai huruf. If NA lebih besar sama dengan 80 dan-nya 2 kali NA kurang dari sama dengan 100, hasilnya sama dengan A. Else if NA lebih dari sama dengan 70 dan-nya 2 kali NA kurang dari 80, hasilnya sama dengan B. Else if NA lebih dari sama dengan 60 dan-nya 2 kali NA kurang dari 70, hasilnya sama dengan C. Else if NA lebih dari sama dengan 40 dan-nya 2 kali NA kurang dari 60, hasilnya sama dengan D. Else if NA lebih dari 0 dan-nya 2 kali NA kurang dari 40, hasilnya sama dengan C. Else hasil sama dengan nilai tidak valid. N. Kemudian cetak hasil kita menggunakan fprintf untuk nilai angka NA. Kemudian kita menggunakan fprintf untuk nilai huruf. Nah, di sini sudah ada outputnya. Sudah ada comment window-nya. Kita memasukkan bobot nilai tugas 0 sampai 100. Misalkan nilai tugasnya 40. Kemudian masukkan bobot nilai UTS 0 sampai 100. Misalkan di sini 30. Kemudian masukkan bobot nilai UAS 0 sampai 100. Misalkan di sini 30. Kemudian masukkan nilai tugas 0 sampai 100. Di sini misalnya 80. Kemudian masukkan nilai UTS 0 sampai 100. Di sini misalkan 89. Masukkan nilai UAS 0 sampai 100. Di sini 70. Nah, nilai angka NA 79,70. Jadi, diperoleh nilai hurufnya B. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.